Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini masih kita pelajari materi kita sebelumnya, yaitu komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar searah perputaran jarum jam. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, komposisi dua rotasi berurutan untuk materi yang keempat yaitu komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar searah jarum jam. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, maka didapat bahwa jika titik A dengan koordinat X, Y yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa searah jarum jam, kemudian dilanjutkan dengan rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh beta searah jarum jam sama dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa ditambah beta searah jarum jam. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu persamaan garis yang dirotasikan dua kali secara berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B searah perputaran jarum jam. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan dari persamaan garis 2x dikurang 5y sama dengan 10 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 2 sejauh 60 derajat dilanjutkan dengan 30 derajat searah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Maka nilai A sama dengan negatif 3 dan nilai B sama dengan negatif 2. Nah, garis ini akan dirotasikan sejauh 60 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut alfanya bernilai negatif 60 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 30 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut betanya bernilai negatif 30 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara garis dan bayangannya terhadap titik pusat P ini adalah alfa ditambah beta, yaitu negatif 60 derajat ditambah negatif 30 derajat. Hasilnya adalah negatif 90 derajat. Sehingga garis dengan persamaan 2x dikurang 5y sama dengan 10 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 sejauh 60 derajat dilanjutkan dengan 30 derajat searah jarum jam sama dengan garis dengan persamaan 2x dikurang 5y sama dengan 10 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 2 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y berada pada garis dengan persamaan 2x dikurang 5y sama dengan 10.
Maka titik A dengan koordinat X, Y ini akan dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 2 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, berdasarkan materi kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 90 derajat searah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut negatif 90 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y ditambah A dikurang B, negatif X ditambah A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B dan nilai Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Untuk X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B. Karena diketahui nilai A sama dengan negatif 3 dan nilai B sama dengan negatif 2, maka X aksen sama dengan Y ditambah negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 2 ini adalah positif 2. Maka X aksen sama dengan Y dikurang 3 ditambah 2. Selanjutnya, negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1. Maka X aksen sama dengan Y dikurang 1. Nah, dari persamaan ini kita pindahkan negatif 1 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 1. Maka didapat Y sama dengan X aksen ditambah 1. Selanjutnya untuk Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Karena nilai A sama dengan negatif 3 dan nilai B sama dengan negatif 2, maka Y aksen sama dengan negatif X ditambah negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, hasil dari negatif 3 ditambah negatif 2 adalah negatif 5. Maka Y aksen sama dengan negatif X dikurang 5. Nah, dari persamaan ini, kita pindahkan negatif X ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan X. Kemudian kita pindahkan Y aksen ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan Y aksen. Sehingga didapat X sama dengan negatif Y aksen dikurang 5. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif Y aksen dikurang 5 dan nilai Y sama dengan X aksen ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan negatif Y aksen dikurang 5 dan nilai Y sama dengan X aksen ditambah 1 ke dalam persamaan garisnya, yaitu 2X dikurang 5Y sama dengan 10. Maka 2X yaitu 2 dikali negatif Y aksen dikurang 5. Dikurang dengan 5Y yaitu dikurang dengan 5 dikali X aksen ditambah 1. Kemudian sama dengan 10. Selanjutnya untuk 2 dikali negatif Y aksen dikurang 5. Maka 2 dikali dengan negatif Y aksen hasilnya adalah negatif 2Y aksen. Kemudian 2 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 10. Selanjutnya untuk negatif 5 dikali X aksen ditambah 1. Maka negatif 5 dikali X aksen hasilnya adalah negatif 5X aksen. Kemudian negatif 5 dikali dengan 1 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian sama dengan 10. Selanjutnya dari persamaan ini dapat kita urutkan menjadi negatif 5X aksen dikurang 2Y aksen. Nah, hasil dari negatif 10 dikurang 5 adalah negatif 15.
kemudian sama dengan 10. Nah, berikutnya dari persamaan ini, kita pindahkan negatif 15 ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 15. Sehingga didapat negatif 5x aksen dikurang 2y aksen sama dengan 10 ditambah 15. Nah, hasil dari 10 ditambah 15 adalah 25. Maka negatif 5x aksen dikurang 2y aksen sama dengan 25. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan dari persamaan garis 2x dikurang 5y sama dengan 10 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 2 sejauh 60 derajat dilanjutkan dengan 30 derajat searah jarum jam adalah negatif 5x dikurang 2y sama dengan 25. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan dari persamaan garis X ditambah 8Y sama dengan 15 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,6 sejauh 145 derajat dilanjutkan dengan 35 derajat searah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat 2,6. Maka nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 6. Nah, garis ini dirotasikan sejauh 145 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut alfa bernilai negatif 145 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 35 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut betanya bernilai negatif 35 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara garis dan bayangannya terhadap titik pusat P adalah alfa ditambah beta, yaitu negatif 145 derajat ditambah negatif 35 derajat. Hasilnya adalah negatif 180 derajat. Maka garis dengan persamaan X ditambah 8Y sama dengan 15 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,6 sejauh 145 derajat dilanjutkan dengan 35 derajat searah jarum jam sama dengan garis dengan persamaan X ditambah 8Y sama dengan 15 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,6 sejauh 180 derajat searah jarum jam. Nah, kita misalkan titik A dengan koordinat X, Y berada pada garis dengan persamaan X ditambah 8Y sama dengan 15. Maka titik A dengan koordinat X, Y ini akan kita rotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,6 sejauh 180 derajat searah jarum jam. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat searah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat searah jarum jam menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A. Karena diketahui nilai A sama dengan 2,
maka X aksen sama dengan negatif X ditambah 2 dikali 2. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka X aksen sama dengan negatif X ditambah 4. Selanjutnya, dari persamaan ini, kita pindahkan negatif X ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan X. Kemudian kita pindahkan juga X aksen ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan X aksen. Sehingga didapat X sama dengan negatif X aksen ditambah 4. Selanjutnya untuk Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Karena diketahui nilai B sama dengan 6, maka Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B, yaitu 2 dikali 6. Nah, hasil dari 2 dikali 6 adalah 12. Maka Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 12. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan negatif Y ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan Y. Kemudian kita pindahkan Y aksen ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan Y aksen. Sehingga didapat Y sama dengan negatif Y aksen ditambah 12. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif X aksen ditambah 4 dan nilai Y sama dengan negatif Y aksen ditambah 12. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan negatif X aksen ditambah 4 dan nilai Y sama dengan negatif Y aksen ditambah 12 ke dalam persamaan garisnya, yaitu X ditambah 8Y sama dengan 15. Maka X yaitu negatif X aksen ditambah 4 ditambah dengan 8Y yaitu ditambah dengan 8 dikali negatif Y aksen ditambah 12. Kemudian sama dengan 15. Berikutnya, negatif X aksen ditambah 4. Nah, untuk 8 dikali negatif Y aksen ditambah 12, maka 8 dikali dengan negatif Y aksen, hasilnya adalah negatif 8Y aksen. Kemudian 8 dikali dengan 12, hasilnya adalah positif 96. Kemudian sama dengan 15. Langkah selanjutnya tinggal kita urutkan persamaan ini menjadi negatif X aksen dikurang 8Y aksen. Nah, hasil dari 4 ditambah 96 adalah 100. Kemudian sama dengan 15. Berikutnya, dari persamaan ini, kita pindahkan 100 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 100. Sehingga didapat negatif X aksen dikurang 8Y aksen sama dengan 15 dikurang 100. Nah, hasil dari 15 dikurang 100 adalah negatif 85. Maka negatif X aksen dikurang 8Y aksen sama dengan negatif 85. Sehingga inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan dari persamaan garis X ditambah 8Y sama dengan 15 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,6 sejauh 145 derajat dilanjutkan dengan 35 derajat searah jarum jam adalah negatif X dikurang 8Y sama dengan negatif 85. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan dari persamaan garis X ditambah Y sama dengan 16 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 7, negatif 4 sejauh 195 derajat
dilanjutkan dengan 75 derajat searah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat 7, negatif 4. Maka nilai A sama dengan 7 dan nilai B sama dengan negatif 4. Nah, garis ini dirotasikan sejauh 195 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut alfanya bernilai negatif 195 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 75 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut betanya bernilai negatif 75 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara garis dan bayangannya terhadap titik pusat P ini adalah alfa ditambah beta, yaitu negatif 195 derajat ditambah negatif 75 derajat. Hasilnya adalah negatif 270 derajat. Maka garis dengan persamaan X ditambah Y sama dengan 16 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 7, negatif 4 sejauh 195 derajat dilanjutkan dengan 75 derajat searah jarum jam ini sama dengan persamaan garis X ditambah Y sama dengan 16 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 7, negatif 4 sejauh 270 derajat searah jarum jam. Nah, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y berada pada garis dengan persamaan X ditambah Y sama dengan 16. Maka titik A ini akan dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 7, negatif 4 sejauh 270 derajat searah jarum jam. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar sejauh 270 derajat searah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 270 derajat searah jarum jam, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurang A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B dan nilai Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Untuk X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B. Karena diketahui nilai A sama dengan 7 dan nilai B sama dengan negatif 4, maka X aksen sama dengan negatif Y ditambah 7 ditambah negatif 4. Nah, hasil dari 7 ditambah negatif 4 adalah positif 3. Maka X aksen sama dengan negatif Y ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan negatif Y ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan Y. Kemudian kita pindahkan X aksen ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan X aksen, sehingga didapat Y sama dengan negatif X aksen ditambah 3. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Karena nilai A sama dengan 7 dan nilai B sama dengan negatif 4, maka Y aksen sama dengan X dikurang 7 ditambah negatif 4. Nah, hasil dari negatif 7 ditambah negatif 4 adalah negatif 11. Maka Y aksen sama dengan X dikurang 11. Selanjutnya, kita pindahkan negatif 11 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 11.
sehingga didapat X sama dengan Y aksen ditambah 11. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan Y aksen ditambah 11 dan nilai Y sama dengan negatif X aksen ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan Y aksen ditambah 11 dan nilai Y sama dengan negatif X aksen ditambah 3 ke dalam persamaan garisnya, yaitu X ditambah Y sama dengan 16. Maka X yaitu Y aksen ditambah 11 ditambah dengan Y yaitu ditambah dengan negatif X aksen ditambah 3. Kemudian sama dengan 16. Nah, selanjutnya dari persamaan ini tinggal kita urutkan menjadi negatif X aksen ditambah Y aksen. Nah, hasil dari 11 ditambah 3 adalah 14. Kemudian sama dengan 16. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan positif 14 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 14. Sehingga didapat negatif X aksen ditambah Y aksen sama dengan 16 dikurang 14. Nah, hasil dari 16 dikurang 14 adalah 2. Maka negatif X aksen ditambah Y aksen sama dengan 2. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan dari persamaan garis X ditambah Y sama dengan 16 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 7, negatif 4 sejauh 195 derajat dilanjutkan dengan 75 derajat searah jarum jam adalah negatif X ditambah Y sama dengan 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar searah perputaran jarum jam. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.